Oke, selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya. Coy. Masya Allah. Nah, hari ini season 2, episode 1 Saraba Channel. Nah, ini akan tayang 28 September. Ini spesial refleksi lah 2 tahun pasca bencana alam, gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Kota Palu, Sigi dan Donggala. Nah, sebelum saya memulai podcast, saya mengajak teman-teman semua untuk mengirimkan doa ya minimal Al-Fatihah lah untuk keluarga-keluarga kita yang sudah lebih dulu mendahului kita pada saat bencana 2 tahun kemarin. Al-Fatihah. Amin. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber yang kalau bukan dia saya tidak mau. Makanya kemarin-kemarin saya paksa harus dia. Kalau orang Perumnas tidak mungkin tidak tahu dia. Sebelah saya ada Kareo. Halo dulu. Halo kayak begitu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Kareo salah satu tokoh di Perumnas. Kenapa saya memilih Kareo? Karena Perumnas juga dekat dari rumahku tanpa mengesampingkan wilayah-wilayah lain yang terdampak bencana. Kita bicara soal Perumnas lah yang lebih lebih detailnya lah. Nah, kakak sudah berapa lama di Perumnas? Di Perumnas Balaroa itu saya mulai tinggal bulan April tahun 1983. Belum lahir saya itu kan? Belum. Belum lahir saya itu. 1983. Wih, lama sudah. Nah, Kak, ini kan Perumnas akhirnya ya sudah hilang lah. Waktu kejadian kakak di mana? 2 tahun lalu. Itu dia. Saya berada di luar kota. Tugas waktu itu kayak? Ya, waktu itu masih tugas berkaitan dengan amanah yang diemban. Ya. Makanya saya sangat dengan situasi yang terjadi di Palu pada waktu itu, khususnya bagi keluarga kita, warga Kota Palu yang ada di Palu pada saat bencana itu, betapa dahsyatnya ujian dari Allah itu. Betul. Sementara saya tidak bersama-sama mereka, saya ada di luar kota. Pada saat kakak dengar kabar ada gempa bumi di Palu, apa yang kakak rasakan di luar kota soal itu? Pasti kan cemas, ketakutan ada, karena keluarga semua kan ada di Palu tuh kak. Kakak di luar kota sendirian tuh. Nah, bagaimana perasaannya kakak waktu? Wah, sulitmu digambarkan perasaan pada waktu itu. Kacau balau. Di mana kak? Lalu kakak di mana? Di kota mana kira-kira? Di Jakarta. Di Jakarta. Bertepatan hari itu, bencana itu kan terjadi tanggal 28 September 2018, hari Jumat. Iya, hari Jumat. Hari Jumat. Saya sendiri beserta rombongan sudah mau pulang ke Palu pada waktu itu. Rencana kita berangkat Sabtu dini hari jam 2 malam itu. Tapi begitu terjadi bencana, jadi saya mau cerita begini. Pertama kali saya dengar bencana di Sulawesi Tengah saat saya kembali pulang dari sholat Jumat. Kira-kira sekitar pukul 2 saya buka televisi, salah satu TV swasta. Kemudian saya nonton berita. Berarti sudah hari Sabtu itu kak? Hari Jumatnya, hari Jumat. Pulang sholat Jumat, saya nonton berita sekitar jam 2:30-3 lah. Ada pemberitaan bahwa terjadi gempa bumi di Sirenja. Iya, Pantai Barat. Pantai Barat. Saya langsung telepon ke rumah, sampaikan sama keluarga untuk waspada, biasanya ada gempa susulan. Oh iya. Sudah semua pada waspada. Tapi kemudian ada gempa yang berikutnya sore itu. Sore jam 3 kalau nggak salah. Saat itu juga saya telepon ke rumah istri dan anak-anak, itu sudah tidak connect, saya punya tidak masuk lagi. Sudah tidak ada sinyal. Sudah putus kontak saya duluan. Jadi yang saya bisa lakukan pada waktu itu pertama berdoa, hanya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa untuk semua keluarga dan semua warga kita di Kota Palu dan Sulawesi Tengah khususnya. Karena kita mau melakukan apa di saat kejadian kita tidak di tempat.
dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik musibah itu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Betul. Jadi berapa hari waktu itu kakak bisa sampai di Palu? Oh, kalau saya cerita panjang ini, saya coba agak ringkas. Ya, singkat sedikit ya. Iya. Jadi seharusnya pada waktu itu saya bisa pulang ke Palu hari Sabtunya. Pukul 10 itu ada pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Iya. Ada Hercules dan saya dengan salah satu kawan saya sudah connect mendapatkan seat di situ karena memang sangat terbatas. Tapi astagfirullahaladzim, waktu itu saya lupa bahwa saya bawa seorang adik. Adik saya yang selalu dengan saya, saking kurang fokusnya karena cemas sudah saya tidak melaporkan keberadaannya dia. Seharusnya kami bertiga, tetapi jatah dapat 2 sehingga batal lah kami berangkat. Akhirnya opsi lainnya kami naik pesawat ke Makassar, dan di Makassar ketemu dengan warga kita dari Palu yang saling kenal, beberapa adik-adik dari Perumnas Balaroa juga ketemu dan tidak ingin berpisah. Iya, betul. Akhirnya kita putuskan kalau seperti ini kita tetap pulang bersama-sama, tetapi hanya naik jalan darat pada waktu itu. Akhirnya kita naik trek waktu itu. Rame-rame. Naik trek. Saya ingat trek engkel 4 roda, kemudian dengan muatan 15 orang. Terus kan? Kami tiba berangkat dari Makassar itu Minggu sore, hampir maghrib sudah start. Akhirnya karena mobilnya mobil apa namanya? Istilahnya mobil truk engkel yang masih dulu punya, virtual. Ya kecepatannya terbatas. Kami tiba di Pasangkayu pada maghrib, sehingga pada waktu itu ada pengamanan, tidak dibolehkan masuk tanpa pengawalan oleh aparat dari Sulawesi Barat. Jadi kami menunggu lagi sampai subuh. Walhasil kami tiba di Palu Selasa pagi. Selasa pagi baru bisa sampai. Kakak langsung ke Perumnas? Langsung ke Perumnas. Belum, lihat keluarga. Saya dapat informasi keluarga, alhamdulillah selamat semua. Selamat, ditolong Allah. Saya kunjungi istri dan anak-anak. Setelah itu kemudian saya belum ke Perumnas, ke rumah sakit mengecek saudara-saudara yang dirawat di sana, Rumah Sakit Anutapura Palu. Dan sudah dekat dengan Perumnas juga. Dari rumah sakit baru saya ke Perumnas. Kemudian malam harinya langsung kunjungi shelter pengungsian, camp-camp pengungsian yang ada di sana pada waktu itu. Saya kan saya ini bukan orang Perumnas tuh kan. Saya juga lihat Perumnas bagaimana ratanya Perumnas. Saya bukan orang Perumnas yang tidak tinggal dari 1983 itu. Saya kayak sedih juga Kak. Bagaimana kakak pas melihat itu, karena kakak kan sudah lama di situ. Bagaimana perasaannya kakak pas lihat Perumnas rata begitu? Ya, betul-betul. Kalau sedih tidak bisa dilukiskan lagi dengan kalimat rasa sedih itu. Hancur sehancur-hancurnya. Tetapi itulah, kita yakin bahwa musibah ataupun bencana ini merupakan ujian, cobaan dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk kita jadikan itibar ke depan. Tapi bagaimanapun secara manusiawi kesedihan itu sampai hari ini masih tetap ada. Banyak kenangan di Perumnas. Nah, itu yang kita mau bahas juga, kenangan-kenangan di Perumnas. Apa yang kemudian masih kakak ingat sampai sekarang? Apa yang membekas di Perumnas? Hampir semua sudut Perumnas itu membekas. Hampir semua setiap sudut gang, setiap deker. Tempat kakak nongkrong semua ya. Tempat nongki-nongki kita lah. Apa yang membedakan pergaulan anak-anak muda Perumnas? Karena kakak kan saya tahu kakak dekat sekali dengan anak-anak muda, dan apa yang membedakan pergaulan anak-anak muda di Perumnas dengan perumahan-perumahan lain sehingga Perumnas itu kayak dirindukan sampai dengan saat ini? Kalau misalnya Perumnas masih ada, ya kita masih mau di situ begitu ya? Esensinya sebetulnya sama, Perumnas dengan perumahan-perumahan lainnya sama. Yang membedakan itu usia kebersamaan. Betul. Usia kebersamaan. Perumnas Balaroa itu kan diresmikan tahun 1980. Mulailah ada beberapa keluarga yang menghuni di sana. Hubungan kekerabatan yang terbangun puluhan tahun itu saya kira yang membuat
kami di sana menyatu seperti sebuah keluarga. Iya, betul. Nah, seperti itu dia. Betul. Iya, itu sih. Karena memang sudah lama di situ. Sudah lama. Jadi kayak bukan perumahan-perumahan yang masih baru sekarang. Jadi karena dulu dari masih anak-anak sampai sudah besar begini. Di sana itu saya ingat kalau kepingin ngopi. Iya, ini Kita itu kalau kepingin ngopi, mau minum kopi siang ataupun malam hari di waktu yang masih wajar, sembarang rumah saja kita sih. Assalamualaikum. Nanti mau minum kopi dulu. Iya, karena tidak ada rasa sungkan di mana. Karena memang sudah lama di situ. Sudah turun temurun sudah di situ. Iya, itu apalagi nasi kuningnya Mama DJ itu. Masya Allah. Itu ya almarhumah ya. Itu kan pasti membekas juga Kak. Siapa sih yang tidak kenal? Itu untuk warga Perumnas, nasi kuningnya Mama DJ di Jalan Tulip Raya itu the legend. The legend. Kala-kala avatar, the legend itu. Saya sempat bicara dengan teman-teman, punya niatan, bisa enggak satu saat kita bikin kontes membuat nasi kuning yang mirip dengan almarhum Mama Dija punya. Wah, itu keren itu keren. Yeah. Walaupun tidak mungkin bisa sama. Tidak mungkin bisa sama, tidak. Cuma mungkin serupa bisa serupa. Yang mendekati. Yang mendekati Kak. Oke, Sarah banyak mantap ini. Silakan minum Kak. Itu tadi cerita-cerita Karyo juga tentang Perumnas. Terus Kak, kira-kira Kak, selama ini kan sudah 2 tahun pasca Perumnas rata dengan tanah lah kita bisa bilang. Apa sih maksudnya kalau masih ada Perumnas sekarang, apa yang Kakak mau bikin di Perumnas yang mungkin tidak sempat gitu? Apa yang Kakak mau bikin kegiatan apa atau apa yang akan Kakak bentuk di Perumnas tapi tidak sempat karena Perumnas ya kita tahu hari ini sudah tidak ada. Kalau niatan itu banyak sekali sebetulnya. Niatan banyak sekali, namun Allah membatasi kemampuan kita. Iya. Kemarin itu niat kita melakukan pembinaan kepada adik-adik dan anak-anak muda. Banyak hal yang ingin kami lakukan dan sebagian sudah berproses. Pelatihan life skill, kecakapan hidup misalnya, keterampilan di bidang apa saja, kelistrikan, pertukangan, secara kecil-kecilan kita mau lakukan itu. Kemarin sudah mulai dirintis, tapi ya itulah hikmah Allah berkehendak lain. Hikmah di balik itu insya Allah mudah-mudahan pasca bencana ini kemudian kita semua bangkit lagi. Mimpi-mimpi, harapan-harapan dan niat itu kemudian Allah memberi kesempatan untuk bisa diwujudkan lagi insya Allah. Iya betul. Kalau misalnya harapannya Kakak ini kan sekarang teman-teman Perumnas juga kan sudah terpisah ini karena ada UNTAP sudah sekarang, ada yang di UNTAP di Balaro mungkin kayak. Ada di Balaro, ada yang di Duyu, ada juga yang di Tondo, jauh sekali. Harapan-harapannya Kakak bagaimana supaya saudara-saudara di Perumnas ini tetap saling berkomunikasi? Terus harapan-harapannya Kakak bagaimana supaya orang bisa selalu kuat? Tetap maksudnya ingat tanah kita di Perumnas, rumah kita pertama di Perumnas kayak gitu. Harapannya Kakak? Tetap jalin komunikasi. Silaturahim tetap harus dijalankan sebisa mungkin. Tapi satu keyakinan saya begini, Perumnas di Balarawa itu sebuah tempat. Perumnas sesungguhnya itu di jiwa kita ini, di saya, di Galang, di setiap komunitas, di setiap orang Perumnas itulah Perumnas sesungguhnya. Sehingga dimanapun mereka berada, perlihatkanlah ciri khas masyarakat Perumnas yang toleran, yang saling mengasihi, saling mengayomi. Betul. Meskipun sudah berpisah tempat, maksudnya kita tetap jaga silaturahmi, kita kasih tunjuk bahwa kita ini orang Perumnas, gitu kan. Itu keren sih. Mudah-mudahan kalau yang ini Kak, pesannya Kakak misalnya kalau ada beberapa teman-teman Perumnas yang juga kemudian sudah kehilangan keluarganya kan Kak. Apa pesannya Kakak? Ini kan sudah berjalan 2 tahun Kak. Pesannya Kakak untuk saudara-saudara kita yang di Perumnas yang sudah kehilangan entah itu saudara, orang tua, adik, kakak. Kalau berpesan bagi keluarga kita yang saudara-saudara kita yang kehilangan keluarganya ini sulit. Ini sulit. Mari kita kembalikan segalanya kepada Allah. Untuk yang kehilangan harta benda, yakinlah ini hanya titipan. Hanya titipan.
sulit kita mau berbicara kehilangan ini, sementara yang lain kehilangan anggota keluarga. Iya. Kehilangan. Soalnya dorang yang rasa Kak, begitu ya? Mereka yang rasa. Karena kita kan tidak kehilangan gitu. Dorang yang kalau kita mau kasih kuat juga belum tentu iya. Kata-kata itu bisa mewakili atau bisa betul. menghibur mereka. Betul. Itu tadi podcast saya dengan Karyo. Lumayan sebenarnya ini saya juga sedih Kak, karena memang saya Kak teman-teman di Perumnas banyak seperti Kakak bilang tadi, Galang. Ada beberapa teman-teman yang kemudian menjadi korban juga kayak Dedi. Ada banyak sih teman-teman saya di Perumnas. Saya mau bacakan beberapa komentar-komentar Kak. Kita ini lebih ke umum sih sebenarnya. Saya mau bacakan beberapa. Tadi kan saya bikin semacam flyer Kak. Saya mau bacakan apa yang mereka paling ingat dari 28 September 2018. Ada beberapa teman-teman. Saya buka dari Facebook dulu Kak. Ini ada dari Muhammad Fadli Afandi. Nanti kita sama-sama komentari Kak. Boleh berbagi cerita singkat. Saat kejadian gempa saya berada di lantai 6 Hotel Desia. Lagi ada acara kantorku. Saat itu sudah azan maghrib dan saya mau masuk lift turun ke bawah untuk sholat maghrib. Saat sudah di dalam lift, dalam kurung seorang diri, pintu lift sempat mau tertutup tapi terbuka lagi karena ada staf hotel mau masuk. Jadi pintu tak buka kembali dan itu staf hotel masuk. Saat itu disitulah terjadi gempa. Spontan saya dorong bapak keluar lift sebelum pintu lift tertutup. Saya juga terlempar keluar lift bukan karena saya lari atau apa, tapi karena guncangan hebat. Sampai di luar panjang ini Kak. Sampai di luar lift itu bapak saya sudah tidak lihat di mana. Saya panik, tidak tahu di mana pintu darurat. Akhirnya ada koki hotel lewat, entah kaya dikirimkan dari surga untuk menuntun saya ke pintu darurat. Akhirnya saya ikut itu bapak koki turun lewat tangga darurat. Saat saya lari, saya sempat menengok ke belakang dan saya melihat plafon rubuh dan lantai hotel jebol ke bawah. Allah kuasa dengan segala perlindungannya. Sampai saya di lapangan, saya melihat sekelilingku semua yang keluar dari hotel menangis sekencang-kencangnya karena panik dan luka-luka, dan sungguh Allah Maha Kuasa dengan melindungi diriku tanpa ada luka goresan sedikit pun padaku. Ya Allah, saya langsung sujud syukur di lapangan seketika. Allahu Akbar. Itu Bapak Koki sampai di lapangan saya cari tidak ada Saya cuma mau ucapkan terima kasih. Tapi entah kemana itu Bapak. Selanjutnya saya cari jalan bagaimana ini kayaknya orang Makassar bagaimana kembali ke rumah kontrakanku untuk temui istri dan anakku umur 4 bulan yang saya tinggal di sana saat gempa. Dan alhamdulillah mereka juga aman. Sudah dievakuasi sama warga rumah kontrakanku di Jalan Anoa. Nah, ini dari Muhammad Fadli Afandi, dia ingin berterima kasih. Itulah, kadang-kadang kan kita juga tidak tahu siapa yang menjadi penolong kita kan. Karena ada saja, karena saya juga di Perumnas juga ada beberapa yang begitu kan Kak. Ada anak-anak kecil akhirnya selamat, orang-orang tua yang akhirnya meninggal. Kita kan tidak tahu, pertolongan Allah kan begitu. Pertolongan Allah. Komentar Kakak ini ada komentar sedikit. Hal-hal yang seperti ini memang dirasakan hampir oleh masing-masing individu yang ada di lokasi bencana pada waktu itu. Betul. Kalau yang terjadi di keluarga saya, anak laki-laki saya, iya Kak. yang Ahmed yang anak saya 2, kakak perempuan yang adik laki-laki. Pada waktu itu dia usianya 11 tahun, kelas 6 SD. Jadi rumah itu kan bagian tengah ke belakang itu rendah. Kalau mau ke depan, kemudian keluar di jalan itu dari belakang harus melewati ada anak tangga 4 di situ. Kemudian di rumah dia bertiga dengan kakek dan neneknya. Kakeknya berumur 76 tahun, kemudian kakek ini perempuan 81 tahun. Bertiga mereka di rumah. Jadi waktu gempa itu kemudian Ahmed berusaha membantu neneknya naik di tangga ini mau keluar rumah. Tapi neneknya tidak kuat lagi. Dia bilang, lari saja keluar nak. Dia keluarlah. Kakeknya keluar lewat belakang, di halaman belakang masih ada tanah kosong. Alhamdulillah sudah aman di sana. Oh, selamat semua. Kemudian anak saya Ahmed ini di depan rumah, dia bingung mau lari ke arah bawah jalan kanan. Dia cerita dia bilang, saya saksikan itu abi rumahnya Om Wawan sama Opa Benyamin sudah baku tabrak. Rapat. Sudah rapat.
Kemudian diambil opsi kedua mau lari ke atas, balik kanan ke arah barat. Saya lihat Haji sudah lari sampai di pertigaan, tapi rumahnya Haji sama rumahnya kakak Lubis sudah ketemu juga. Terjebaklah di tengah situ. Jadi bagaimana itu? Bahkan saat ada patahan permukaan tanah, kakinya masuk di lubang. Oh sempat? Iya, dia kakinya masuk di lubang. Ini cerita dia bercerita karena saya tanya, kenapa kakimu biru nak? Dari betis sampai paha, sampai pangkal paha, kenapa biru? Dia cerita lah bahwa terjepit masuk di lubang itu. Bagaimana bisa keluar? Dia hanya bilang, Ahmed baca ayat kursi dan bertakbir, ulang-ulang takbir. Tanah itu bergerak dan kakinya bisa keluar. Luar biasa. Masya Allah, ini pertolongan Allah yang luar biasa bagi kita semua. Ada pertolongan Allah langsung, ada yang melalui orang lain. Luar biasa. Alhamdulillah akhirnya Ahmed selamat juga kan? Alhamdulillah selamat. Itu juga tadi komentarnya Karyo tentang Muhammad Fadli tadi yang juga dibantu oleh entah siapa itu. Iya, katanya Koki. Iya. Katanya Koki ya. Dia cari tidak ketemu lagi mana si Koki. Intinya Fadli ingin berterima kasih melalui Saraba Channel, ingin berterima kasih dimanapun sekarang Koki itu berada. Terima kasih karena Koki itulah Fadli bisa keluar dari Hotel Desya. Kalau kita bicara Perumnas Kak, ini memang membekas sekali kan? Waduh. Ada juga yang saya ingat Kak, ini kita sambil menunggu jaringan bagus. Yang unik di Perumnas itu bahasa Tabalenya itu Kak. Saya Kak sampai sekarang Kak, saya cuma tahu parlayasa, itu saja saya tahu. Yang artinya lapar saya. Yang lain itu saya tidak tahu. Kalau menurut ceritanya Galang Kak, kalau bukan orang Perumnas kalau dia tidak tahu, itu yang bikin mungkin orang Perumnas bisa saling mengerti dan saling tahu. Dan itu juga katanya dipakai untuk kalau gara-gara orang baru, istilahnya balai daging orang baru lah. Yang kita tidak tahu, yang dia tidak tahu bahasa Tabalin, kita pakai itu. Itu memang sejarahnya bagaimana Kak? Bahasa Tabalin. Nah, sejarahnya kreativitasnya teman-teman lah pada waktu itu. Saya juga tidak tahu yang memulai siapa pada waktu itu. Tiba-tiba terjadi dengan sendirinya kan? Mulanya sih hanya sebatas kalimat tertentu, misalnya Gipina mau Kak. Apa itu? Pelan-pelan. Kayaknya pergi mana kau? Itu. Oh iya. Lagi coba di Tesla saya. Coba saya mau dengar baik-baik. Coba Kak. Nganja luma-luma. Jangan malu-malu. Bisa saya nggak bisa. Yang agak sulit lah Kak. Yang agak sulit. Siapa tahu saya bisa tetap bisa jawab. Ini karena lama bahasa planet istilahnya. Lama kita tidak kita tidak lafazkan hari-hari. Saya sendiri juga masih sudah mulai canggung-canggung sebetulnya. Oke. Taki-taki jasa. Kita saja. Itu kan komunitas, nanti kita kasih jadi komunitas. Iya, akhirnya jadi komunitas. Taki-taki jasa yang kita saja itu. Kita saja. Kak, seberapa kakak dukungnya anak-anak muda Perumnas ini kan? Kayak taki-taki jasa ini. Saya Kak terus terang, kalau saya kan karang-tarung di Kampung Baru. Nah, taki-taki jasa ini partner kita kalau kegiatan sosial pasti itu kalau karang sudah pasti yang tagi-tagi jasa, dan orang itu hormat sekali dari karya itu. Kenapa? Jadi semuanya mengalir saja sebetulnya, yang lebih tua mengayomi yang adik, kemudian kepada yang lebih tua dari kita harus santun, kita hormat, kita hargai. Itu saja yang kita tanamkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, seperti itu. Iya. Itu yang bikin dorong. Ya semuanya mengalir jalan sendirinya, sehingga terbentuklah sebuah karakter. Iya. Terbentuklah sebuah karakter seperti itu. Oke. Ini ada lagi Kak. Masih dengan Facebook ini. Namanya Subanov Aktisafal. Saya punya cerita khusus untuk diri sendiri karena jujur saat itu di kompleks rumah saya gempa terasa biasa saja. Mana ini? Karena seingatku gempa Palu Sigi Donggala keras semua. Karena melihat kondisi di seluruh wilayah kompleks rumahku tidak ada yang mengalami kerusakan. Kaget nanti keluar dari kompleks kalau Palu hancur berantakan. Dan ketika saya ke Bayoge baru tak kaget sekali. Dan pada malam itu saya diberitahukan kakak saya tewas tertimpa dinding beton. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita mau kirimkan Al-Fatihah juga untuk kakaknya Subhanov Aktisafal.
Semoga almarhum diterima di sini. Karena Amin. seingat saya Kak, kalau gempa ini kan lumayan juga, maksudnya kalau kita meninggal karena bencana itu insya Allah husnul khotimah kan? Insya Allah karena kan ini bukan meninggal karena bunuh diri, tetapi ya meninggal karena bencana. Artinya mudah-mudahan lah semua korban-korban bencana, khususnya di Perumnas, Petobo, Donggala, Sigi, dan Pantai Talise juga khususnya, semoga semuanya husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saya mau buka-buka komentar ini kan tidak jadi. Nah oke, sudah bisa terbuka ini Kak. Saya mau mulai dari Evan Spodung. Nah ini ada cerita lagi Kak. Mudah-mudahan nanti kakak bisa komentari juga Kak. Assalamualaikum kakak admin. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman berharga di balik 28 September 2018. Pada kejadian itu, rumah saya rubuh di depan kedua mata sendiri. Masya Allah. Orang tua nyaris kehilangan nyawa. Saudara ada yang hilang entah kemana, tapi kita cukup petik hikmahnya. Mulai dari belajar dalam mengikhlaskan, memahami arti kerelaan, pembuktian bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, serta semua yang kita punyai adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan hanya kembali kepadanya. Allah. Evan Spodung, ya. Ini teman saya di Biro Maru. Betul juga dia bilang ini Kak, karena ini menjadi sebuah pembuktian Kak. Kita menjadi sebuah pembuktian bahwa tidak ada yang abadi Kak. Tidak ada yang abadi. Iya, komentarnya. Betul itu. Tidak ada yang abadi. Iya. Semua kita tahu bahwa dunia ini fana. Iya, betul. Fana. Dunia ini. Dunia ini bos. Iya, betul. Mati Ki, semua mati. Semua meninggal, semua kita tinggalkan. Tinggal bagaimana kita bisa memetik pelajaran-pelajaran itu Kak. Ya, karena fananya dunia ini sifatnya sementara, maka bagaimanalah kita bisa melakukan persiapan-persiapan untuk kita kembali kepada Sang Halik tadi. Iya. Sambil tetap juga optimis berhasil dalam hidup yang sementara ini. Iya. Jangan kemudian kita pahami ini sementara, sudahlah, nggak usah kita, nggak usah punya cita-cita apa, nggak bisa. Tidak begitu juga, tetap kita jalani dengan mimpi. Iya. Apa doa yang biasa dibaca itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dunia akhirat kan. Seimbangkan dia. Dia. Tapi harus kita sadari betul bahwa apa yang ada di kita hari ini ataupun kemarin titipan. Itu poinnya. Titipan. Iya, betul. Keluarga, anak pun titipan. Betul. Tetapi memang berat. Kalau berusaha untuk ikhlas itu berat. Karena di surat Al-Ikhlas saja tidak ada kata ikhlas. Iya. Itu dia kan. Antara penekanannya kita harus ikhlas. Betul, ikhlas. Mari kita tetap berusaha untuk ikhlas. Betul. Nah ini lanjut lagi Kak. Harkit Prakoso. Pengalaman singkatnya dengan kejadian 28 September 2018, kita belajar bahwa salah satu hal adalah pentingnya menjaga relasi dengan sesama tetangga. Nah ini penting nggak? Karena saat kekurangan pangan, tempat untuk saling berbagi adalah tetangga. Bagaimana sama-sama dengan tetanggalah kita menginap di hotel bintang 1000. Nah ini hotel bintang 1000 Alas Tikar. Lihat ke atas lebih dari 1000 mungkin itu bintang. Betul. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai manusia beriman menanggapi sebuah bencana sebagai teguran dan pembelajaran. Sekian. Betul gak? Itu yang kita lupakan hari-hari ini kan. Bahwa hubungan antara tetangga itu penting. Kalau Perumnas tidak perlu dipertanyakan. Bahkan sebelum gempa, kekerabatan itu tadi ya sudah terjalin dengan akrab. Karena kakak bilang sendiri tadi, kita mau ngopi di mana saja bisa pada waktu-waktu yang masih kondusif. Nah, itu tadi. Mungkin itu bisa jadi pelajaran, deh. Bahwa bertetangga itu wajiblah bagi kita untuk, kan begini, keluarga terdekat kita itu kan tetangga. Betul. Seperti itu. Maka tetangga, samping kiri kanan depan belakang yang ada di sekitaran kita semua, bagaimana kita bersikap layaknya sebagai saudara. Iya. Karena memang kita keluarga di tempat yang sama. Betul. itu. Siapa mau tolong kita? Kalau kita kena. Nah itu terbukti kayak di Perumnas. Mungkin karena itu tetangga kita saling menolong. Iya kan? Betul itu kan. Ini lagi Arif Petalur, sama namanya dengan saya, tapi dia farmnya lumayan tinggi dari saya. Kejadian 28 September 2018 punya hikmah yang besar untuk setiap jiwa. Salah satunya saya. Kejadian itu mengakibatkan keretakan yang menyatukan. Hanya orang-orang yang tahu kisahku yang bisa mengerti maksudku. Waduh.
Saya juga tidak mengerti maksudnya ini Kak. Ya, artinya setiap bencana pasti punya hikmat tersendiri untuk Setiap sebagian orang. Iya. Saya juga punya hikmat tersendiri. Maksudnya, saya Kak, waktu gempa itu, karena gempa itulah yang membuat saya jiwa sosial itu lagi terpanggil. Kak. Arif di mana waktu itu? Saya di jalan Kak. Di jalan. Saya di jalan. Nah, waktu gempa itu saya melihat bahwa dulu mungkin saya masih ini Kak. Saya lihat orang-orang yang minta-minta di jalan sebelum gempa. Saya selalu suzun Kak. Wah, orang makan sendiri mah, ya kan? Saya melihat begitu gempa di luar sana, orang minta untuk palu kan. Nah itu yang pelajaran yang paling penting. Oh, jangan. Saya selalu berhusnuzon saat ini kan. Kalau misalnya orang minta-minta di jalan, kita kasih kalau ada. Iya, itu pelajaran yang saya dapatkan saat gempa. Betul. Selalu husnuzon. Iya, itu penting ya. Siapa saja, di mana saja, husnuzon. Itu penting. Namun ada kalanya juga waspada kan. Iya. Husnuzon tapi waspada. Curiga boleh, asal jamu dulu. Kayak gitu orang bilangnya. Oke, ini dari Nini Salne. Mudah-mudahan dia salah namanya. Waduh, panjang juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanyalah padanya kita kembali Allah Subhanahu wa taala. 28 September 2018 kejadian yang harus kita petik hikmahnya. Pengalamanku waktu kejadian saya di dalam kos, baru mau siap-siap ambil air wudhu. Nah, ini banyak terjadi. Disitulah mulai ada guncang, jadi saya coba lari dari dalam kos, tapi tidak bisa. Jadi selama guncang, saya dalam kos. Di situ saya sudah sempat bicara dalam hati, ya Rob, jika ini akhir dari hidupku, maka saya ikhlas dan ampunilah semua dosa-dosaku. Alhamdulillah selama guncangan kosku ada keretakan, miring tehelnya, dan saya dalam keadaan baik-baik. Pas keluar, sudah robot. Pas keluar sudah roboh mungkin. Sudah roboh gerbang kos. Belum lama keluar sudah ada teriakan air laut. Di sini air laut dia tulis. Air laut naik. Di situ saya coba lari dengan tetangga kosku sampai akhir kita sudah di gunung beserta warga lainnya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu untuk cerita singkat ini. Nah, itu juga Kak, kalau kita lagi cemas, biasa tenaga yang tidak ada itu tiba-tiba jadi ada karena takut itu Kak. Jadi super power. Jadi super power itu karena kayak air, wah langsung laju. Saya juga kalau saya sama kayak gitu, kalau dikejar anjing tentu langsung laju kita kayak begitu kan. Ya itulah ada kekuatan yang tersimpan dari dalam diri itu keluar nanti saat-saat tertentu saja Kak. Itu Kakak sepakat tidak? Saya sepakat. Saya sepakat dengan itu. Tapi untuk saya pribadi, saya sendiri juga tidak menjamin kalau pada saat kejadian itu saya ada di sini. Saya tidak tahu juga apakah saya masih ditolong Allah, masih selamat atau tidak. Tapi faktanya saya ada di tempat lain, itulah pertolongan Allah. Iya, betul. Itu salah satu pertolongan Allah juga. Alhamdulillah. Sehingga saya tidak ada di lokasi bencana itu. Tapi kalau ada mungkin juga saya sudah mati. Bisa saja. Bisa jadi, bisa jadi. Iya. Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ada tadi yang ketinggalan. Nah, ini undangan terbuka juga ya untuk teman-teman. Zikir dan tahlil akbar dari Himpunan Pemuda Al Khairat mengenang 2 tahun korban jiwa bencana alam, gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Bersama Habib Idrus, Ustadz Husain Bahmid, Habib Hasan bin Idrus Al-Habsi di Masjid Al Khairat, Senin 28 September 2020 pukul 20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Kalau teman-teman berkesempatan, silakan hadir. Terima kasih. Terima kasih juga kirimannya Pak Rizal Janggola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saraba Channel, Saraba dulu dong. Oke, ini yang terakhir, Fadila Al-Mahdali. Oh iya. Hari terakhir diantar jemput Abah. Hari terakhir makan makanannya Mama. Salam dari Anyelir nomor 7. Ini salam dari Anyelir nomor 7 untuk karya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat saya sama Fadila ini seperti adik saya sendiri. Abahnya itu ketua RT saya. Iya. Tabah harus kuat. Kita semua harus kuat. Halo. Jaga Ami Dar yang masih ada. Jaga semua keluarga kita. Itu pesan saya buat Fadila. Iya. Insya Allah bisa kuat. Insya Allah. Karya juga tidak bisa terlalu banyak bicara karena memang Perumnas itu kan cinta matinya Karyo.
Karyo dari warga jadi pejabat sampai warga lagi itu di Perumnas, iya kan ya? Nah, intinya semua teman-teman yang kehilangan kita selalu kirimkan doa kepada keluarga-keluarga, sahabat-sahabat kita yang semuanya sudah lebih dulu meninggalkan kita. Kita yakin dan percaya bahwa mereka semua ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya juga sudah tidak bisa lagi berbicara apa-apa, Kak. Saya juga karena Perumnas itu kan iya tempat bergaul saya juga, Kak. Saya tanpa mengesampingkan Petobo yang lain-lain. Sama semua. Punya cerita masing-masing dan punya kenangan masing-masing. Cuma kan memang kenapa saya mengundang Karyo gitu? Karena saya merasa bahwa hanya Karyo yang bisa mewakili, dan saya kan sudah dekat dengan Karyo daripada orang-orang lain. Kalau orang-orang lain juga bagus menjadi narasumber, tidak bagus. Tapi kan saya ingin mendengar cerita dari Karyo karena terakhir kita ketemu, Kak, lumayan, Kak, sudah lama kita tidak ketemu, Kak. Terakhir di warung kopi ini Samratulangi. Habis itu saya tidak pernah ketemu Karyo lagi. Dan memang kita tidak pernah berbicara se-eksklusif ini tentang Perumnas, dan memang saya sepakat, Kak. Kita masih ketemu di pemakaman bapaknya sahabat kita. Oh iya. Izat. Oh di iya. Pewuno. Oh iya, betul. Tapi tidak lama kita Tidak ya. lama. Iya, betul. Iya. Itulah, Kak. Ini podcast yang kemudian berbeda dari yang lainnya. Kalau kita biasa ketawa-ketawa, Kak. Ini saya memang tidak men-setting ini supaya sedih, tetapi memang perlu juga podcast seperti ini yang kemudian tidak banyak tertawanya, karena kan kita bicara soal gempa bumi, kita refleksi, tetap kita bisa hidup sekarang, bisa tertawa juga sekarang, tetapi tidak meninggalkan kesedihan kita yang dulu. Saya tetap masih ingat Perumnas, teman-teman saya yang sudah tidak ada, bahkan ada teman saya yang baru melahirkan di Perumnas meninggal bersama anaknya juga. Itu sedih sih menurut saya. Dan sekali lagi, Kak, mungkin Kakak bisa kasih closing statement. Sebenarnya ada pertanyaan yang kemudian harusnya ini menjadi ketawa-ketawa, Kak. Tapi saya merasa bahwa saya tidak perlu bertanya itu, Kak. Karena menurut saya apa itu, jangan bikin penasaran. Tidak, sebenarnya saya mau bahas Kakak bagaimana kemudian Kakak sekarang sudah menjadi warga biasa. Iya kan, saya for your information, meskipun sudah Anda tahu sih, Karyo ini adalah mantan anggota DPR, wakil ketua DPR 2 periode, kan? Artinya sejak dulu biasa-biasa saja semua. Kakak 2 periode kalau tidak salah. Alhamdulillah 2 periode. 2 periode, dan saya, Kak, nah mungkin kita bahas lah sedikit supaya bisa ketawa lah sedikit kita. Bagaimana rasanya menjadi warga biasa saat ini? Nah itu dia. Penggunaan kata biasa itu sebetulnya dari dulu kita biasa-biasa saja. Iya. Kan dulu Kakak mungkin lebih terfasilitasi lah. Wah, hanya itu bedanya itu. Iya, bedanya itu. Terfasilitasi oleh negara sesuai dengan amanah yang diemban. Iya. Tapi semua sebetulnya biasa-biasa saja. Iya, Kakak berjalan makanya saya agak heran, Kak. Ini saya bongkar sedikit, mohon maaf. Saya agak heran. Kita pertama ketemu Kakak naik motor, mohon maaf ini helmnya Kakak juga. Itu pada saat itu Kakak masih jadi anggota DPR loh. Masih jadi anggota DPR, helmnya Kakak juga. So boleh ganti lah kalau orang bilang. Tapi kenapa Kakak itu bukan Sonata Negara. Dan itu bukan dibuat-buat. Itu bukan seolah-olah Kakak mau mencitrakan Kakak merakyat, tidak. Karena Kakak seperti itu. Apakah memang passionnya Kakak memang bukan menjadi wakil rakyat tapi menjadi rakyat? mungkin seperti itu. Iya. Mungkin seperti itu. Tapi itulah. Pertama saya ingin berterima kasih kepada keluarga besar Perumnas Balaroa dan dapil saya di Palu Barat dan Kecamatan Ulu Jadi yang sudah mengantarkan saya membawa amanah mereka di DPRD Kota Palu selama 2 periode. Itu bukan waktu yang singkat, itu 10 tahun. 10 tahun, Pak. 10 tahun. Dan saya terima kasih banyak atas kepercayaan itu. Kemudian minta maaf juga atas hal-hal yang belum terpenuhi. Mungkin aspirasi yang diperjuangkan masih ada beberapa yang belum terpenuhi, saya minta maaf. Kita kembali soal kebiasaan-kebiasaan. Nah itu tadi, kita ini menjadi anggota DPRD kan dipilih melalui pemilu legislatif, yang kemudian kita dipilih orang. Kita dipilih orang. Tanpa dipilih orang kita tidak bisa berada di sana. Betul. Kemudian
apa yang akan kita rubah kalau kita hanya dipilih orang? Seperti sekarang kita tidak tetap dipilih tapi tidak cukup suaranya. Artinya sudah tidak terpilih. Nah, kalau sudah tidak terpilih begini kan, apa namanya? Kalau kemarin kita mau mewah-mewahan dan lain sebagainya, apa yang mau ditonjolkan? Apa yang mau ditonjolkan? Iya, betul. Dan memang itu bukan ciri kita, bukan karakter kita. Iya, bukan karakter Karyo lah. Bukan lah. Iya. Karena waduh, helm semua boleh ganti, motor itu saja. Ya. Maksudnya saya besok saya beli helm ini. Karena kan saya kan dulu saya terus terang ya. Saya mengagumi Karyo sebelum saya ketemu Karyo. Bukan Bateni. Tende lah. Meskipun ini kampung baru, bukan Bateni. Diaduk lagi, aduk terus. Untuk apa di tenda yang bukan pejabat proposal? Iya, proposal juga tidak mungkin ada, ya kan? Terlalu maaf ini Kak, ini terlalu berlebihan memang karena saya seorang puisi sastrawan. Terlalu harum namanya Karyo di telinga. Iya, betul kan? Karena orang-orang mencitrakan Karyo begitu luar biasanya. Fadila juga biasa bercerita, Galang, belum teman Ucu, ada teman-teman Madan. Orang mencitrakan Karyo seolah-olah hampir sempurna. Nah, saya penasaran. Nah, begitu kita ketemu, ternyata memang orangnya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ada orang yang kemudian kita tidak bisa salahkan juga. Kalau orang bilang mangkage lah biasanya tuh Kak. Biasanya baru terpilih, sudah ganti mobil dan lain-lain. Itu kan biasa juga, kita harus maklumi juga. Kita maklumi juga. Tidak bisa juga kita langsung namang, tidak bisa juga. Tidak bisa kita menjustifikasi. Kakak juga kan waktu menjadi anggota DPR, menjadi wakil ketua DPR, tentunya langsung naik mobil dong. Iya kan, langsung memanfaatkan fasilitas. Iya kan, maksudnya memanfaatkan fasilitas yang ada. Itu tidak bisa juga kita ini ya. Jangan langsung kita bilang orang, namang aja. Jangan. Itu tadi, jangan suuzon, selalu husnuzon. Kalau ada teman-teman yang kebetulan seperti itu kejadiannya, bisa saja dia dalam rangka berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Betul, saya sepakat. Kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan untuk takarannya dia. Mungkin takaran kita beda, tapi sama dia itu takarannya harus seperti itu. Iya. Sehingga janganlah kita ukur baju kita ke orang lain, jangan. Betul. Jangan. Artinya kita seperti ini, aku begini, engkau begitu, sama saja. Aku begini. Saya tahu itu lagi. Iya, itu saling maklumi saja. Oke. Akhirnya saya bisa melihat Karyo ketawa. Jadi saya lumayan terpancing emosi sih Kak. Maksudnya emosi kesedihan yang mendalam itu Kak. Oke. Saya kira sudah tidak ada lagi. Saya mau tanya, siapa tahu teman-teman di belakang ini, siapa tahu kameramenku atau mungkin ini di sini ada Galang juga. Kita seolah-olah tiada orang lah. Siapa tahu ada pertanyaan untuk Karyo. Asal jangan tanya matematika. Ya, susah itu. Susah itu. Dia tidak bisa berkata-kata juga Kak. Kak, terima kasih sekali Kak sudah mau diundang di Saraba Channel. Saya juga terima kasih sekali. Sarabanya ini luar biasa tuh. Terima kasih. Saya jadi tidak malu-malu. Oh tidak, jangan malu-malu. Kepingin tambah lagi. Karena kakak tidak menyandang status anggota DPR lagi, jadi nggak usah soal minum. Terima kasih Kak. Saya mau tanya Kak, kenapa kemudian akhirnya kakak mengiyakan datang ke Saraba Channel? Apakah karena kasihan dengan saya? Saya sempat sakit kan, aduh saya mau pikir saya. Bagaimana Kak, coba Kak? Itu yang paling penting sih. Pertama Dinda saya minta maaf memang. Saya minta maaf karena bukan keterbatasan waktu sebetulnya, akses. Oh iya, kalau waktu seorang Karyo yang sekarang pengangguran apa sih dok? Kosong terus dong pasti. Pengangguran masih kerja juga ini. Iya kerja untuk diri sendiri. Kerja untuk diri sendiri. Jadi akses fisik sebetulnya. Kalau akses komunikasi kan bisa saja lewat telepon. Iya. Cuma akses fisik. Karena pertama sekarang saya di hunian tempat tinggal sementara di Desa Baliase, Kabupaten Sigi. Sudah di Sigi. Iya. Kemudian 10 hari lalu sudah menerima kunci hunian tetap. Alhamdulillah. Ya. Yang dibantu oleh Yayasan Buddha Suci itu dan pemerintah. Nah, maka aktivitas saya beberapa hari terakhir ini mencoba untuk membenahi hal-hal yang ingin dicukupkan di hunian tetap itu. Oke. Nah, itu kan di Tondo, maka aksesnya jauh.
Dari Baliasi. Baliasi ke Tondo. So tidak pakai plat merah dong. Itu yang bikin siksa sebenarnya kan. Karena sudah pakai plat merah itu kan. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Akhirnya kembali seperti Karyo yang dulu gitu. Iya, harus seperti itu. Oh itu. Terima kasih Kak sudah mau diundang. Kakak, saya minta karena seorang anggota DPR tidak lepas dari mantan anggota DPR lah. Seorang mantan anggota DPR tidak terlepas dari gaya bicaranya yang selalu mengkritik-kritik. Saya mau dikritik dong Saraba channel saya begitu kan. Maksud saya kritiklah sedikit Saraba channel saya ini ya. Kalaupun ada yang bisa dikritik. Kalau diminta seperti itu, kalau khusus untuk Saraba channel, pertama Sarabanya dulu. Sarabanya dulu. Kalau Sarabanya, saya mau kritik bagian marketingnya. Oke. Iya. Saya baru tahu kalau di sini ada ciri Saraba yang khas gitu. Artinya saya lambat dapat informasi ini. Oke. Untuk itu perlu ada publikasi khusus untuk Saraba. Kalau cepat dapat informasi Saraba ini mungkin sudah dipakai rapat-rapat paripurna. Oh iya, kemarin. Kalau untuk Saraba channel saya tidak mengkritik, saya mengapresiasi apa yang dilakukan Dinda dan teman-teman semua ini. Saya pikir ini sebuah kontribusi yang sangat baik, khususnya untuk tataran generasi muda. Saya pikir juga untuk orang tua juga, inilah kami sebetulnya, orang-orang tua bisa melihat di sini bagaimana kami para pemuda-pemuda ini ingin melakukan sesuatu dengan gaya kami, cara kami. Nah, ini mungkin kepada yang masih stakeholder yang berkepentingan dengan yang punya kekuasaan, yang punya kemampuan untuk menunjang semua ini, untuk mensupport semua ini. Saya sangat berharap mari support adik-adik kita. Betul. Mari bina support supaya bisa eksis lagi, insya Allah. Amin, mudah-mudahan Kak. Oke. Kak, sebelum kita tutup Kak, ini kan season 2, episode 1. Iya. Dulu latarnya tidak begini Kak, sekarang latarnya kita ganti. Keren ini. Keren sudah kayaknya. Dan saya mau kasih oleh-oleh lah sedikit. Alhamdulillah. Oleh-oleh sedikit untuk kakak, mudah-mudahan ini bisa berguna lah. Insya Allah. Wow. Ini jangan lihat harganya Kak. Jangan lihat harganya. Ini gelas Saraba Channel yang mungkin nanti kalau kakak sudah dihuntap, kakak pakai minum-minum Saraba di teras sambil menyapa tetangga-tetangga. Luar biasa. Ini saya serahkan langsung ke Karyo. Karyo adalah tamu pertama saya dan ini hadiah pertama saya untuk Karyo. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini akan menjadi kenang-kenangan yang luar biasa. Kasih. Bahwa kita pernah ada di sesi ini. Asik. Dan foto Karyo nanti saya akan pasang gitu. Saya bangga kakak pernah kesini dan saya juga bangga sekaligus bahagia kita bisa saling saling memberi, saling memberi untuk sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman kita lainnya maupun bagi orang banyak. Jadi Dinda, saya juga mau kasih sesuatu ini. Ada kak? Kau mau lihat ini? Ini berguna sekali nih. Saya pernah sholat di sini. Saya pernah lomba puisi waktu SD di masjid ini kak. Masjid Darul Muttaqin. Darul Muttaqin. Ini menoranya. Ketua Rismanya Amar namanya. Ada juga untuk saya kak? Ada. Alhamdulillah. Tapi lah. Ini saya tadi singgah sama adik-adik, kemudian langsung diminta pakai ini. Saya bilang kalau begitu minta lagi satu. Buat adinda saya, saudara Arif, ketua Karang Taruna. Ini dia, saya mau berikan sejarah khusus. Terima kasih. Ini akan saya kenang selamanya ini, luar biasa. Karena saya pernah berkarir di masjid ini. Saya waktu SD, saya lomba puisi sini meskipun tidak juara sih. Terima kasih sekali kak kaosnya. Ini buatan ini yang bikin siapa kak? Anak-anak Taki-Taki Jasa pasti. Taki-Taki Jasa. Ya mereka selalu selalu Karyo support dan luar biasa. Harus support insya Allah. Terima kasih kak. Saya mau tambah dulu sedikit sarabaku karena itu yang penting itu coy. Kalau di luar agak gerimis barangkali pas dia punya cuaca. Betul. Terima kasih juga untuk hadiah dari Karyo. Semoga Karyo sehat-sehat, sukses selalu apapun yang dikerjakan Karyo. Mudah-mudahan berkah dan banyak rezekinya Karyo karena
Karyo dekat dengan masyarakat. Insya Allah. Karena orang yang banyak teman banyak rezekinya. Karyo banyak teman, makanya bisa terpilih. Lalu kan. Oke, sampai ketemu di episode 2 Saraba Channel. Saraba Channel. Ngopi. Saraba dulu dong. Ngopi. So jelas-jelas minum saraba ngopi. Oke. Terima kasih.